pada telinga banyak dijumpai di masyarakat, salah satunya adalah gangguan fungsi pendengaran. Dan hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kelainan genetik, komplikasi saat lahir, infeksi telinga kronis, penggunaan obat tertentu, paparan kebisingan yang berlebihan, dan penuaan. Definisi tunarungu adalah orang yang mengalami gangguan atau ketidakmampuan dalam hal pendengaran, mulai dari tingkatan yang ringan sampai ke yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 70 dB, yang mengakibatkan kesulitan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya sehingga ia tidak dapat memahami pembicaraan orang lain baik dengan memakai maupun tidak memakai alat bantu dengar. Halahan dan Kaufman tahun 2006 mengemukakan bahwa orang yang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Resiko terhadap kehidupan secara kompleks mengandung arti bahwa akibat dari ketunarunguan dapat menghambat perkembangan anak tunarungu dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menghambat terhadap perkembangan kepribadian secara keseluruhan, misalnya aspek psikologis atau inteligensinya, emosi, dan sosialnya. Yang perlu terhadap akibat ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi, sebab komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam menempuh kehidupan. Asesmen adalah sebagai salah satu langkah awal untuk mendeteksi gangguan atau kelainan perkembangan pada anak sejak dini. Asesmen anak tunarungu perlu adanya informasi yang jelas tentang anak tunarungu meliputi yang pertama yaitu adalah kondisi anak, yang kedua adalah riwayat tumbuh kembang anak, yang ketiga adalah riwayat pendidikan, dan yang keempat adalah riwayat kesehatan, dan yang terakhir adalah pola hubungan dengan lingkungannya. Untuk hasil asesmen yaitu ada pendataan anak tunarungu, program dan strategi pengajaran, tingkat kemampuan dan kebutuhan pendidikan anak, klasifikasi dan program-program penempatan anak, dan perencanaan pengajaran atau layanan lainnya. Tujuan dari asesmen itu sendiri adalah untuk memperoleh data yang akurat untuk pembuatan program dan layanan bagi anak tunarungu, baik untuk kepentingan pendidikannya maupun rehabilitas bahkan penempatan anak. Yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan pendengaran pada anak dan balita yaitu jika menemukan ciri-ciri gangguan pendengaran pada anak, jangan ragu untuk segera periksakan anak ke dokter. Karena semakin lama anak mengalami gangguan pendengaran, maka perkembangannya dapat terganggu. Dokter anak akan menjalankan rangkaian pemeriksaan pendengaran untuk mengetahui apa spesifiknya yang menjadi gangguan pendengaran pada anak. Selain itu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan pendengaran bayi sejak dini, karena 80-90% dari kasus gangguan pendengaran pada bayi dapat dideteksi dengan tes pendengaran. Yang perlu diingat adalah, meskipun pendengarannya sehat saat bayi, tidak menutup kemungkinan pada usia yang lebih tua, gejala gangguan pendengaran baru muncul. Beberapa intervensi yang dapat diberikan bagi anak-anak tunarungu dalam setting perkembangan dan pendidikan antara lain. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi. Meskipun kemampuan mendengar dan komunikasi saling mempengaruhi, di mana anak-anak dengan gangguan pendengaran pasti mengalami permasalahan utama dalam komunikasi. Namun, kemampuan komunikasi tetap harus dikembangkan.
Bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan, dalam arti sistem pendengarannya masih bisa difungsikan dengan alat bantu dengar, maka komunikasi verbal disertai kemampuan membaca bibir lawan bicara harus dilatihkan sesempurna mungkin agar mereka dapat berkomunikasi secara optimal. Sedangkan pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran berat, pengembangan kemampuan komunikasi dapat dilakukan dengan melatih penggunaan bahasa isyarat atau manualisme. Yang kedua yaitu adalah sekolah khusus atau sekolah inklusi. Anak-anak tunarungu sebagai peserta didik dapat belajar di sekolah khusus atau SLB bagian B, yang khusus menerima dan mendidik anak-anak tunarungu. Mereka juga dapat bersekolah di sekolah inklusi sebagaimana anak-anak tunanetra yang bersekolah di sekolah inklusi dan berbaur dengan anak-anak normal meskipun metode pembelajaran yang sedikit berbeda dengan anak-anak normal. Misalnya, pada siswa tunarungu sangat mungkin membutuhkan remedial atau pengulangan dan extra time untuk mempelajari bahasan-bahasan tertentu karena hambatan pendengaran yang mereka alami disertai dengan pengembangan kemampuan komunikasinya yang harus dilakukan baik oleh orang tua maupun guru.